Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tenri Maharani AS, NIM 2020-31031 dari kelas A Teknik Informatika. Mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Jadi yang pertama kita akan melakukan share screen terlebih dahulu. Ya. Jadi, UAS Organisasi dan Arsitektur Komputer. Materinya yang pertama yaitu pipelining, dan kedua pemrosesan vektor, dan ketiga sistem multiprosesor. Teknik pipelining. Pipelining adalah teknik pemrosesan dengan mengoverlapkan eksekusi beberapa subproses teknik pemrosesan. Teknik pipelining ada tiga, yaitu teknik sekuensial, teknik paralel, dan teknik pipeline. Pipelining adalah kerja paralel di mana komputer mengerjakan dua atau lebih bagian dari instruksi secara bersamaan. Pipelining adalah teknik yang digunakan untuk merealisasi parallel processing, yaitu dengan membagi operasi ke dalam stage atau beberapa tingkatan atau sub-operasi, sehingga pada satu saat akan operasi berjalan yang sekaligus. Pengertian pipelining. Pipelining adalah salah satu cara yang paling sering digunakan dalam parallel processing. Sebuah operasi dibagi menjadi sejumlah sub-operasi elementer. Kita namakan K. Kemudian, kita membentuk sebuah sistem dengan banyak stage sebesar K dan mengeksekusi sub-operasi tersebut pada setiap stage satu demi satu. Pipelining adalah suatu teknik yang digunakan dalam desain dan perangkat elektronik digital untuk meningkatkan instruksi atau jumlah instruksi yang dapat dijalankan pada waktu yang sama. Peningkatan kecepatan dengan pipeline K-ruas. Data dependensi terjadi bila instruksi tergantung pada hasil dari instruksi sebelumnya. Instruksi tertentu mungkin perlu data dalam register yang belum disimpan, sejak itulah pekerjaan yang sebelumnya instruksi yang belum mencapai tahap yang akan dipipeline. Ini adalah contoh eksekusi N buah pekerjaan non-pipeline waktu eksekusi sama dengan N dikali K dikali T. Pipeline waktu eksekusi N dikali T ditambah K dikurang 1 dikali T, atau K kurang 1 dikali T ini disebut latensi. Kalau kita ingin mencari peningkatan kecepatan sama dengan 1/2 sama dengan N dikali K per K ditambah N kurang 1. Peningkatan kecepatan throughput eksekusi instruksi dengan pendekatan pipeline atau dapat disebut dengan instruction pipeline. Kekurangan pada pipeline adalah dalam prakteknya, bagaimanapun proses RISC beroperasi lebih dari satu siklus per instruksi. Prosesor mungkin mengumpulkan hasil dari data dependensi dan instruksi cabang. Ada mikroprosesor yang tidak menggunakan pipeline. Satu instruksi dilakukan sampai selesai, baru instruksi berikutnya dapat dilaksanakan. Sedangkan dalam mikroprosesor yang menggunakan teknik pipeline, ketika satu instruksi sedang diproses, maka instruksi yang berikutnya juga dapat diproses dalam waktu yang bersamaan. Tetapi instruksi yang diproses secara bersamaan ini ada dalam tahap proses yang berbeda. Jadi, ada sejumlah tahapan yang akan dilewati oleh sebuah instruksi. 3 kesulitan yang sering dihadapi ketika menggunakan teknik pipeline. Yang pertama yaitu terjadinya penggunaan resource yang bersamaan.
Yang kedua, ketergantungan terhadap data. Dan ketiga, pengaturan jam ke suatu lokasi memori. Instruksi pipeline, yaitu yang pertama mengambil instruksi dan membufferkannya. Yang kedua, mengirimkan instruksi yang dibufferkan tersebut. Dan ketiga, pada saat tahapan kedua sedang mengeksekusi instruksi. 4, mengambil dan membufferkannya instruksi berikutnya. Contoh gambar teknik pipeline. Tersebut adalah contoh dari gambar teknik pipeline. Masalah pada pipeline. Dengan adanya persyaratan bahwa setiap instruksi yang berdekatan harus tidak bergantung, maka ada kemungkinan terjadinya situasi di mana pipeline gagal dilakukan atau dapat disebut dengan instruksi berikutnya tidak bisa dilaksanakan. Situasi tersebut dapat disebut hazards. Hazards mengurangi performansi dari CPU, di mana percepatan ideal tidak dapat dicapai. Ada 3 kelompok hazards. Yang pertama, structural hazards. Muncul dari konflik resource system, yaitu ketika hardware tidak dapat mensupport semua kemungkinan kombinasi pelaksanaan instruksi. 2. Data hazards. Muncul ketika data untuk suatu instruksi tergantung pada hasil instruksi sebelumnya. Control hazards. Muncul pada pelaksanaan instruksi yang mengubah PC, contohnya branch. Adanya hazards menyebabkan pipeline terhambat atau stalled. Tidak ada instruksi baru yang dijemput sampai hambatan itu selesai. Ini berarti instruksi-instruksi selanjutnya akan ditunda pula penjemputannya. Kerugian pipelining. Proses non-pipeline hanya menjalankan satu instruksi pada waktu. Hal ini untuk mencegah penundaan cabang yang berlaku setiap cabang tertunda. Dan masalah dengan serial instruksi dieksekusi secara bersamaan. Akibatnya, desain lebih sederhana dan lebih murah untuk diproduksi. Yang kedua, instruksi latensi di prosesor non-pipeline sedikit lebih rendah daripada dalam pipeline setara. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sandal jepit ekstra harus ditambahkan ke jalur data dari prosesor pipeline. Yang ketiga, prosesor non-pipeline akan memiliki instruksi bandwidth yang stabil. Kinerja prosesor yang pipeline jauh lebih sulit untuk meramalkan dan dapat bervariasi lebih luas di antara program yang berbeda. Keuntungan pipeline. Waktu siklus prosesor berkurang sehingga meningkatkan tingkat instruksi isu dalam kebanyakan kasus. Yang kedua, beberapa combinational circuit seperti penambah atau pengganda dapat dibuat lebih cepat dengan menambahkan lebih banyak sirkuit. Yang ketiga, pemrosesan dapat dilakukan lebih cepat dikarenakan beberapa proses dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu. Jika pipeline digunakan sebagai pengganti, hal itu dapat menghemat sirkuit versus combinational yang lebih kompleks sirkuit. Pemrosesan vektor. Pengertian prosesor vektor. Sebuah prosesor vektor atau prosesor array adalah unit pemrosesan utama CPU yang mengimplementasikan file set instruksi mengandung instruksi yang beroperasi array satu dimensi data yang dipanggil vektor dibandingkan dengan prosesor skalar yang instruksinya beroperasi pada item data tunggal. Prosesor vektor dapat sangat meningkatkan kinerja pada beban kerja tertentu, khususnya simulasi numerik dan tugas serupa. Mesin vektor muncul pada awal 1970-an dan mendominasi superkomputer desain melalui 1970-an hingga 1990-an, terutama berbagai Cray platform, penurunan cepat di rasio, harga kinerja konvensional mikroprosesor desain menyebabkan kematian superkomputer vektor di akhir 1990-an. Sejarah pemrosesan vektor.
Perkembangan pemrosesan vektor dimulai pada awal 1960-an di Westinghouse dalam proyek Solomon. Tujuan Sulaiman adalah untuk secara dramatis meningkatkan kinerja matematika dengan menggunakan sejumlah besar sederhana pengolah matematika di bawah kendali satu master CPU. CPU memasukkan satu instruksi umum ke semua unit logika aritmatika atau ELU. Satu per siklus, tetapi dengan titik data yang berbeda untuk dikerjakan masing-masing. Ini memungkinkan mesin Solomon untuk menerapkan satu algoritma menjadi besar himpunan data, diumpankan dalam bentuk array. Contoh penerapan pemrosesan paralel. Pada 2016, kebanyakan CPU komoditas menerapkan arsitektur fitur itu SIMD. Instruksi untuk bentuk pemrosesan vektor pada beberapa kumpulan data atau vektorisasi. Contoh umum termasuk Intel x86 MMX, SSE, dan AFX instruksi, AMD 3D Now, ekstensi Spark, FIS perpanjangan, PowerPCs, LTVEC, dan MIPS. MSA, teknik pemrosesan vektor juga beroperasi di konsol video game, perangkat keras, dan dalam akselerator grafis. Di 2000, IBM, Toshiba, dan Sony berkolaborasi untuk membuat prosesor Cell. Desain CPU lainnya mencakup beberapa instruksi ganda untuk pemrosesan vektor pada beberapa set data atau vektorisasi. Biasanya dikenal sebagai MIMD, multiple saya petunjuk, multiple data, dan direalisasikan dengan FLIW, Very Long Saya Instruksi Word. Fujitsu FLIW, prosesor vektor menggabungkan kedua teknologi tersebut. Reduced Instruction Set Computing, atau disebut dengan RISC. Komputasi set instruksi yang apa itu RISC? Reduced Instruction Set Computer, atau instruksi set komputer yang dikurangi atau disederhanakan, adalah mikroprosesor yang dirancang untuk melakukan sejumlah kecil jenis instruksi komputer sehingga dapat beroperasi pada kecepatan yang lebih tinggi atau melakukan lebih banyak jutaan instruksi per detik atau MIPS. Karena setiap jenis instruksi yang harus dilakukan oleh komputer memerlukan transistor dan sirkuit tambahan. Daftar atau set instruksi komputer yang lebih besar cenderung membuat mikroprosesor lebih rumit dan lebih lambat dalam pengoperasian. RISC adalah komputer yang pemrosesan pusat CPU yang mengimplementasikan prinsip desain prosesor dari instruksi yang disederhanakan. Hingga saat ini, RISC adalah teknologi arsitektur CPU yang paling efisien. Arsitektur ini adalah evolusi dan alternatif untuk CISC, Complex Interaction Set Computing, atau komputasi set instruksi kompleks. Dengan RISC, konsep dasarnya adalah memiliki instruksi sederhana yang tidak terlalu banyak tetapi dijalankan dengan sangat cepat untuk memberikan kinerja yang lebih baik. Elemen atau fitur dasar RISC, Reduced Instruction Set Computer. Thread Level Parallelism, Parallelism Level Euler. Thread Level Parallelism ini meningkatkan jumlah utas paralel yang dijalankan oleh CPU. Instruction Level Parallelism untuk meningkatkan kecepatan instruksi eksekusi CPU, kata-kata kumpulan instruksi yang dikurangi sering disalahartikan untuk merujuk pada berkurangnya jumlah instruksi. Namun, ini bukan masalahnya karena beberapa prosesor RISC seperti PowerPC memiliki banyak instruksi di ujung lain spektrum. DEC, PDP, CPU CISC hanya memiliki 8 instruksi dasar. Manfaat RISC. Yang pertama, kesederhanaan RISC memungkinkan lebih banyak kebebasan untuk memilih bagaimana menggunakan ruang pada mikroprosesor. Yang kedua, sistem operasi dan pemrogram aplikasi yang menggunakan instruksi mikroprosesor
akan merasa lebih mudah. Yang ketiga, mikroprosesor baru dapat dikembangkan dan diuji lebih cepat jika salah satu tujuannya kurang rumit. Pemrosesan paralel adalah komputasi dua atau lebih tugas pada waktu bersamaan dengan tujuan untuk mempersingkat waktu penyelesaian tugas, dengan cara mengoptimalkan resource pada sistem komputer yang ada untuk mencapai tujuan yang sama. Arsitektur komputer paralel adalah sekumpulan elemen pemroses yang bekerja sama dalam menyelesaikan sebuah masalah besar untuk digunakan perangkat lunak pendukung yang biasa disebut middleware yang berperan mengatur distribusi antar titik dalam satu mesin paralel. Paradigma komputer paralel. Yang pertama yaitu paradigma komputer paralel synchronous. Yang kedua, paradigma komputer paralel memory processing. Yang ketiga, paradigma komputer paralel Michel-Jacquin. Paradigma komputer paralel synchronous yang termasuk dalam kategori ini terdapat koordinasi yang mengatur beberapa operasi untuk dapat berjalan bersamaan sedemikian hingga tidak ada ketergantungan antara operasi paralelism yang termasuk dalam kategori ini. Adalah vektor atau array parallelism, SIMD, dan systolic parallelism, systolic parallel. Komputer adalah multiprosesor di mana data didistribusikan dan dipompa dari memori ke suatu array prosesor sebelum kembali ke memori. Paradigma komputer paralel asinkronus pada komputer paralel yang termasuk dalam kategori tersebut dapat diberi tugas atau menjalankan operasi berbeda dan masing-masing prosesor melaksanakan operasi tersebut secara sendiri. Paradigma komputer paralel Michel-Jacquin. Penerapan operasi perbedaan terhadap elemen-elemen data yang berbeda secara bersamaan pada kontrol paralelism dapat terjadi aliran data antar proses-proses dan kemungkinan terjadi aliran data yang kompleks atau rumit. Klasifikasi arsitektur komputer paralel. Jika N sama dengan 1 dan M sama dengan 1, maka tidak terjadi paralelisme. Word dan bit diproses satu per satuan waktu. Hal ini disebut sebagai word serial, bit serial, USBS. Jika N lebih dari 1 dan M sama dengan 1, maka paralelisme itu disebut sebagai word paralel atau bit serial, WPBS. Dalam hal ini, semua irisan bit diproses satu per satuan waktu. Paralelisme word serial atau bit paralel WSBP terjadi jika N sama dengan 1 dan M lebih dari 1. Dengan demikian sejumlah N word diproses satu per satuan waktu, tetapi sejumlah M bit dan masing-masing word diproses secara paralel. Jadi itu presentasi saya dari tugas pertemuan 9 dan 10. Terima kasih.